Yuk, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Mas Agung Hapsah. Nama, Muhammad Agung Hapsah. Tempat, tanggal lahir, Ujung Padang, sekitar 17 tahun. Agama Islam. Rutinitas pelajar dan YouTuber. Agung Hapsah, sosok yang sangat familiar bagi pengguna YouTube. Ketik saja namanya di kolom pencarian situs berbagi video itu. Anda akan menemukan barisan video pendek yang semua inspiratif, lucu, menghibur. Lebih lagi, video yang ditayangkan tidak menyudutkan pihak lain. Jakarta, Kompas.com, ada cerita di balik kunjungan Presiden Joko Widodo yang mengajak sejumlah YouTuber. Tercatat, 2 kali Presiden Jokowi mengikutkan YouTuber dalam kunjungan kerjanya pada akhir 2016 lalu. Jokowi ingin menyentuh anak muda Indonesia. Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala mengatakan, awalnya ajakan itu datang langsung dari Presiden Jokowi. Beliau memang meminta kami untuk mengajak YouTuber, ujar Jumala saat berbincang dengan Kompas.com di kantornya Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2017 malam. Permintaan Jokowi itu muncul setelah melihat fenomena anak muda Indonesia saat ini yang lebih gemar menonton YouTube daripada mengonsumsi media massa arus utama atau mainstream, seperti televisi, koran, radio, atau berita online. Namun, Presiden sadar bahwa apa yang tersaji di YouTube selama ini kebanyakan bukan sesuatu yang serius, misalnya kebijakan pemerintah atau hal yang menyangkut rakyat. Salah satu konten YouTube yang diincar anak muda masa kini bersifat menghibur. Oleh sebab itu, Presiden melihat ada peluang pemerintah untuk masuk ke segmen itu. Presiden ingin YouTuber melihat langsung apa yang telah dikerjakan pemerintah. Tentunya dengan format yang luas, kreatif, serta dikemas secara santai. Akhirnya kami dibantu tim yang memang ahli di media sosial untuk mencari dan memilih siapa YouTuber yang kami ajak dalam kunjungan kerja Presiden, ujar Jumala. Beberapa hari sebelum perayaan Natal 2016, Jokowi pun memboyong 3 YouTuber terkenal ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Mereka adalah Bob Agung Hapsah dan Bayu Skak. Bertepatan dengan perayaan Natal 2016, Jokowi kembali mengajak 2 YouTuber tenar ke perbatasan Indonesia Timur di Nusa Tenggara Timur, yakni Kevin Hendrawan dan Arif. Presiden ingin memperlihatkan bagaimana kondisi perbatasan Indonesia saat ini. Pos lintas batas negara (PLBN) telah dibangun di sejumlah titik perbatasan. Bangunan PLBN lebih megah dibandingkan sebelumnya. Di sela itu, terselip agenda presiden lainnya, yakni pembagian makanan tambahan bagi anak dan ibu serta menengok proyek infrastruktur di desa miskin. Dari rangkaian kunjungan kerja itu, ada nilai-nilai, misalnya nasionalisme, cinta tanah air, dan membangun jiwa sosial, yang dapat direkam oleh YouTuber ini. Kami berharap yang menonton karya mereka tergugah, ujar Jumala. Para YouTuber itu memiliki akses cukup eksklusif dengan Presiden. Mereka bisa berada sangat dekat dengan Presiden, tampil dalam frame yang sama sembari mengobrol terkait kunjungan kerja itu sembari belusukan. Esensi lainnya adalah ini mekanisme akuntabilitas kinerja pemerintah. Penonton YouTube jadi tahu, pemerintah ini kerja loh. Maka jangan gaduh, kerja juga dong, disitulah maknanya, ujar Jumala. Kena omel hingga mabuk darat.
Keikutsertaan para YouTuber dalam rombongan VVIP itu juga menuai cerita lucu. Para YouTuber ini seringkali kewalahan mengikuti ritme kerja Jokowi. Saat di hotel di Kalimantan Barat, misalnya, Presiden sampai menunggu beberapa menit di mobil lantaran salah seorang YouTuber entah berada di mana. Ternyata pas dicari ketemu, saya tanya, "Kamu dari mana?" Dia bilang, "Saya habis hunting-hunting gambar bagus, Om." Saya dipanggil Om Kenang Jumala. Tidak hanya itu, keterlambatan YouTuber juga terjadi di Kalimantan Tengah. Jumala akhirnya memanggil dan mengomeli mereka. "Omelan saya begini, kami tahu kalian ini anak kreatif, seniman, nyentrik. Ingin tahu segalanya, itu boleh saja kalau kalian pergi sendiri. Karena ini ikut rombongan presiden, harus disiplin dalam jadwal." Salah satu menjawab, "Iya maaf, Om. Saya dipanggil Om lagi," ujar Jumala sembari tertawa. Ya kami sih sebenarnya tidak menganggap kesalahan mereka itu sebagai sesuatu yang serius dan mengancam, kami hanya menganggap itu lucu saja.